Pernahkah Nabi meruqyah diri beliau sendiri yang pada saat itu beliau dalam keadaan sakit? Beliau dalam keadaan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqsyasi, ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Pada pokok bahasan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang sebuah peristiwa yang pernah menimpa Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana peristiwa itu bahwa beliau dalam keadaan sakit. Di tengah-tengah beliau dalam keadaan sakit, maka saat itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan ketika itu pula Jibril langsung bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, istakaita? Apakah engkau dalam keadaan sakit?" "Wahai Muhammad, engkau sakit ya?" Begitulah kalimat pertanyaannya. Karena Jibril tahu bahwa Nabi dalam keadaan sakit, maka saat itu malaikat Jibril alaihi salam langsung meruqyah beliau dengan Jibril mengucapkan doa, "Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik," sampai selesai. Teman-teman Ruqsyasi, ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi timbul pertanyaan di dalam hati kita. Kalaulah memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah diruqyah langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam yang saat itu beliau dalam keadaan sakit, maka pernahkah Nabi meruqyah diri beliau sendiri yang pada saat itu beliau dalam keadaan sakit? Masya Allah. Ini pertanyaan sangat cerdas sekali. Cerdas sekali. Dan ini juga termasuk jawaban nantinya yang akan kita temukan dari pertanyaan, kenapa aku harus meruqyah diriku sendiri? Nabi pernah nggak ya meruqyah diri beliau sendiri? Nah, seperti itulah pertanyaannya. Jadi ada di antara kita yang ketika kita anjurkan untuk meruqyah dirinya sendiri, Nabi kayaknya nggak pernah lah meruqyah dirinya sendiri. Padahal saat itu beliau dalam keadaan sakit. Malah beliau diruqyah loh oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Di sini akan kita ungkap jawabannya, dan insya Allah kita nanti akan tahu apakah Nabi pernah meruqyah diri beliau sendiri padahal beliau dalam keadaan sakit. Teman-teman Ruqsyasi, ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Mari kita lihat sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini langsung
disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Wah, kalau sudah Aisyah istri beliau, jelas Aisyah tahu bagaimana kebiasaan beliau, apa yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalimat kana itu bisa kita artikan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, apabila beliau dalam keadaan sakit, yaqra'u ala nafsih, maka beliau selalu membaca untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Beliau sakit, ternyata ada yang beliau baca untuk dirinya sendiri. Apa yang beliau baca itu? Bil mu'awwidat wa yanfus. Yang beliau baca adalah al mu'awwidat, kemudian beliau meniupnya. Al mu'awwidat itu adalah merupakan salah satu nama surah yang di dalamnya terdapat 2 surah sekaligus. Salah satu nama surah itu disebut dengan Al-Mu'awwidat, tapi di dalamnya ada 2 surah. Jadi 2 surah sekaligus yang disebut dengan Al-Mu'awwidat. Al-Mu'awwidat adalah surah yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Mu'awwidat. Apa isinya dari 2 surah yang disebut dengan Al-Mu'awwidat? 2 surah tersebut isinya adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Masya Allah. Jadi di sini Nabi ketika beliau dalam keadaan sakit, ternyata beliau membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk diri beliau sendiri. Kemudian setelah itu beliau meniupnya. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, itulah sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini adalah merupakan cerminan bukan hanya dalam keadaan sehat beliau meruqyah diri beliau sendiri, dan ini telah kita sebutkan di dalam hadis yang sebelumnya. Setiap malam sebelum beliau tidur yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, yang saat itu beliau pun meniup tangan beliau dan membasuh, mengusap seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Itu beliau dalam keadaan sehat. Nah, kini meskipun beliau dalam keadaan sakit, ternyata beliau juga terus meruqyah diri beliau sendiri. Dan surah yang dibaca, Masya Allah, sangatlah pendek. Yang biasa itu kita hafal, yang sampai saat ini kita masih ingat. Masih lancar pun bacaan kita. Ternyata surahnya adalah Al-Mu'awwidat, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Jadi tidak ada kata-kata, udahlah, putus asa aku, nggak tahu aku gimana caranya meruqyah diriku sendiri, padahal kan aku sekarang sakit. Nggak ada kata-kata yang seperti itu lagi. Nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Tidak ada loh contohnya. Jadi tidak perlu lagi kita harus bingung, tidak perlu harus takut. Apalagi bagi kita yang sudah menyaksikan video ini, maka langsung apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang kita contoh dan kita ikuti, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Kemudian Aisyah melanjutkan dan mengatakan di dalam hadis ini, falamma ishtadda waja'uhu, ketika
sakitnya beliau itu semakin bertambah parah. Artinya yang menjadikan tubuh beliau seperti tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Penyakit beliau semakin bertambah parah. Kuntu aqra'u alaih. Masya Allah. Apa kata Aisyah? Maka di sini aku yang membacakan untuk beliau. Ini sebagai bentuk rasa sayang seorang istri kepada suaminya. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap suaminya. Karena melihat Aisyah itu merasa, ya Allah, suamiku dalam keadaan sakit. Penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang. Kuntu aqra'u alaihi. Maka pada saat beliau dalam keadaan sakit yang seperti itu, aku yang membacakan ayat-ayat tersebut untuknya. Al-Mu'awwidat, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Aku yang membacakan untuk beliau. Aku yang membacakan. Wa amsahu biyadih roja'a barakatiha. Yang pada saat itu juga aku yang mengusapkan tubuh beliau biyadih, dengan kedua tangannya. Masya Allah. Digapailah tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sakitnya bertambah parah. Yang dengan tangan beliau tersebut, wa amsahu, aku yang mengusapkan tubuhnya dengan tangan beliau sendiri. Aku. Masya Allah. Roja'a barokatiha. Dengan mengharap keberkahan dari apa yang telah aku lakukan. Dari apa yang telah dilakukan Aisyah. Dengan perbuatannya tersebut, Aisyah mengharapkan keberkahan. Teman-teman ruqyah ruqyah syar'iyah si maluman yang dirahmati Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan langsung disampaikan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak ada lagi kata-kata kita tidak tahu, kita tidak bisa. Kalaulah kita yang saat itu dalam keadaan sakit, mungkin tangan kita masih bisa bergerak, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, kemudian tiup, sapukan pada tubuh kita yang bisa kita sentuh, yang bisa kita gapai. Tapi kalau memang pada saat itu kita tidak berdaya, kita tidak bisa bergerak sedikit pun, kita tidak memiliki tenaga, maka jika kita adalah seorang suami, sampaikan kepada istri, wahai istriku, ruqyahlah aku, pegang tanganku, dan usapkan tubuhku dengan kedua tanganku sendiri. Boleh. Atau jika kita seorang anak ingin meruqyah ayah kita, ingin meruqyah ibu kita, baca Al-Mu'awwidat itu, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepada Allah agar orang tua kita itu diberikan perlindungan olehnya. Penuh dengan harapan, penuh dengan permohonan. Memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah perlindungan kepada ayah dan ibuku, ya Allah. Kita sebagai istri, ya Allah, berikanlah perlindungan kepada suamiku. Kita sebagai suami, ya Allah, berikanlah perlindungan kepada istriku. Kita sebagai orang tua, ya Allah, berikanlah perlindungan kepada anakku. Baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Yang kalau ternyata ketika kita membacakan surah tersebut, kita ingin menunjukkan rasa bakti kita kepada suami kita. Kita ingin menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua dan bakti kita sebagai anak. Sentuh tangannya, pegang, dan usapkan tubuhnya dengan kedua tangan orang tua atau istri kita tadi. Teman-teman ruqyah syar'iyah si maluman yang dirahmati Allah. Tidak panjang surah yang kita baca.
singkat, pendek. Insya Allah itu yang biasa kita hafal dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang masih kita ingat sampai saat ini. Maka meskipun hanya 2 surah yang kita bacakan dari surah Al-Mu'awwidzat yang berisikan tentang surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yuk amalkan. Kita lakukan. Kita bacakan untuk istri kita. Kita bacakan untuk suami kita atau kepada kedua orang tua kita. Bacakan 2 surah ini. Memohon kepada Allah agar mereka diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah agar mereka diberikan kesembuhan dari penyakit yang selama ini mereka alami. Lakukan. Lakukan dan amalkan. Insya Allah. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, bahkan kepada keluarga kita, termasuk istri kita, suami kita, bahkan kedua orang tua kita khususnya. Semoga dari apa yang kita lakukan sesuai petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menjadi amalan sunnah yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi imbalan berupa balasan, pahala, serta jaminan bahwa kita cinta kepada Nabi kita, melakukan sunnah yang nantinya di hari kiamat kita akan diganjar, kita akan dibalas, kita akan tergolong ke dalam umat beliau dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.